saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau hal-hal yang terjadi di sekitar kita, hal-hal yang buruk dan jahat begitu terjadi di sekitar kita, seperti yang melanda bumi ini, COVID-19 seperti menulahi bumi ini, terus berkembang, terus memakan korban. Sangat wajar kalau kita bertanya, apakah Tuhan masih pegang kendali atas segala peristiwa ini? Apakah Tuhan masih berdaulat atas segala kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini? Sepertinya kebaikan kalah dengan hal-hal yang jahat. Orang-orang yang menyebut dirinya tetap orang-orang yang beriman masih juga berguguran di sana. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika mereka berdoa dan tidak kunjung berhenti penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi mau saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetap percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kita akan belajar, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada kehidupan Ayub? Ayub orang yang saleh. Di pemandangan Tuhan tidak ada orang yang saleh seperti kehidupan Ayub. Tetapi kita tahu peristiwa-peristiwa yang buruk menimpa Ayub, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang menyakitkan menimpa Ayub. Sepertinya Ayub kena tulah, sepertinya Ayub kena hukuman. Dan kita bisa melihat di tengah proses Ayub mengalami masa-masa sulit, di tengah-tengah Ayub menjalani masa-masa yang sulit, kita tahu Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mulutnya tidak pernah didapati bersalah di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Ayub tidak lepas dari Sang Pencipta. Apa yang Ayub alami tidak terlepas dari peran Sang Pencipta, Sang Pengendali, yaitu Tuhan sendiri. Iblis dipakai sebagai sarana untuk membuat orang-orang menderita. Iblis mencoba membuat situasi buruk. Iblis berusaha membuat situasi menyedihkan, mengkhawatirkan, dan mencemaskan. Tetapi apa yang terjadi itu, kalau kita melihat dari peristiwa Ayub, Tuhan tidak mengizinkan sesuatu lebih daripada apa yang Tuhan sudah ukur, Tuhan sudah takar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Ayub. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu sebabnya ketika hal yang buruk terjadi, percayalah Tuhan mengizinkan semuanya itu tidak melebihi kekuatan kita. Ada rencana Tuhan yang disebutkan pada akhirnya kamu telah tahu bahwa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya segala sesuatu. Pada akhirnya tujuan akhirnya, maksud dari segala sesuatu adalah Tuhan menyediakan pada akhirnya segala yang baik, segala yang terbaik buat kehidupan Ayub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kesulitan-kesulitan yang dihadapi kita bersama, kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia, kesulitan yang dihadapi oleh gereja-gereja saat-saat ini untuk bersama-sama perang melawan penyebaran virus corona. Tentu kita tahu bahwa apa yang terjadi atas seizin Tuhan, dan di balik peristiwa itu Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita semua. Itulah sebabnya di dalam situasi kondisi kita tetap bertekun di dalam Tuhan, karena sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tetap bertekun di dalam segala sesuatu, karena kita tahu Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Peristiwa yang terjadi di dunia sekuler menilai bahwa hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang menyenangkan hati manusia itu dianggap bukan sesuatu yang bernilai. Yang bernilai di dalam pandangan sekuler adalah ketika semua baik-baik saja. Di pandangan sekuler terjadi ketika semua berjalan dengan baik, tidak ada sakit, tidak ada ujian, tidak ada malapetaka dan malapetaka. Tetapi kita akan bisa melihat orang-orang yang kuat, orang-orang yang baik itu pernah mengalami masa-masa sulit. Dia pernah mengalami masa-masa sukar, tetapi dia mampu mengatasinya. Dia mampu bertekun dan dia bisa menang mengatasinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika pengalaman-pengalaman sulit terjadi, sedang kita alami, kita tetap bertekun di dalam Tuhan, karena Tuhan siapkan segala yang terbaik bagi kita semuanya. Jadi hal-hal kesulitan-kesulitan yang terjadi saat-saat ini akan membuat kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang dialami oleh kita semuanya, akan mendorong kita untuk semakin baik, untuk semakin maju, untuk semakin melihat peluang, terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk terjadi kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan menyediakan pada akhirnya sesuatu yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua, ketika kita melihat peristiwa yang buruk, peristiwa yang membuat orang cemas, bagian yang kedua adalah supaya kita bisa bertemu, supaya kita bisa melihat seperti ayat ini, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, supaya kita bisa melihat betapa Tuhan penuh dengan kasih sayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini yang penuh dengan materialistis, kehidupan sekuler yang penuh dengan hal-hal duniawi sekarang ini, sehingga banyak sekali orang melupakan Tuhan. Sehingga seringkali kita bisa melihat banyak orang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Mereka terbuai,
mereka terlena dengan keadaan-keadaan dunia ini. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, di balik itu semua kita tahu Tuhan ingin bertemu dengan umatnya, supaya umatnya bisa bertemu dengan Sang Pengasih dan Penyayang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu di tengah-tengah kesulitan ini banyak orang mencari Tuhan, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Dan memang seringkali yang saya sampaikan, ketika sesuatu tidak bisa diandalkan lagi dan hanya Tuhan yang menjadi andalan kita, maka kita akan terus mencari Tuhan. Kita akan terus mencari Sang Pengasih dan Penyayang itu dalam kehidupan kita. Di balik peristiwa-peristiwa yang tidak baik, di balik peristiwa-peristiwa yang saat ini kita alami, ada Tuhan yang ingin bertemu dengan umatnya dengan sungguh-sungguh untuk mengalami kasih dan sayang Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu sekali lagi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kita semuanya. Jadi pagi hari ini kita merenungkan kembali, pagi hari ini kita melihat kembali bahwa peristiwa buruk dan peristiwa yang jahat yang terjadi di sekitar kita pada akhirnya akan mendatangkan hal-hal yang baik, ketekunan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi membuat kita takut, iya, membuat kita cemas, iya, membuat kita khawatir, iya, tetapi ada Tuhan yang pengasih dan penyayang itu mau melindungi kita, mau menyayangi kita, mau memurnikan kita, supaya kita sungguh-sungguh datang dan mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tempat Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing saat pagi hari ini mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bertemu dengan Sang Pengasih dan Penyayang dalam kehausan, kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang sangat baik memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Tuhan, jika Tuhan perkenankan kami untuk mengalami masa-masa sulit ini, kami tahu Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan menyediakan hal-hal yang baik. Biarlah kami terus bertekun, biarlah kami terus setia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan sedang mengasihi umatnya. Tuhan sudah mengasihi kami supaya kami bisa melihat betapa besar, betapa kasih dan sayang Tuhan akan dilakukan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan pengumuman. Hari-hari kebaktian tidak ada perubahan sampai hari ini. Kita akan tetap berdoa di rumah masing-masing. Kita akan beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Sementara kami akan sampaikan renungan-renungan melalui media ini sampai semua pulih, sampai semua membaik, dan Tuhan akan mempertemukan kita kembali di dalam gerejanya. Tetap bertekun, tetap bersabar, tetap dalam pergumulan kepada Tuhan, supaya Tuhan lakukan yang terbaik kepada kita semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi, kita akan mohon berkat yang dari Tuhan, supaya pagi ini menjadi pagi yang indah bagi kita semuanya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang berdoa, yang bersama-sama mencari Tuhan dengan keluarga pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati nikah rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati hubungan kami dengan Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan
persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan, baik persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan tatangan, syukur, sukarela, dan persembahan misi. Tuhan, kiranya Tuhan membuka tingkap surga sehingga kehidupan kami boleh berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selanjutnya kalau kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Bapak Ibu, kedangkan kedua tangan dan kita mohon berkat yang dari Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati.